Monstera merupakan jenis tanaman hias tropis yang tengah naik daun atau sedang viral saat ini. Ada baiknya kita mengenal dahulu tentang tanaman monstera ini. Halo sahabat Green Kenat, di video kali ini kita akan jalan-jalan ke pusat tanaman hias bersama Mama Kenat untuk mencari tanaman hias yang pada saat ini sedang viral-viralnya di kalangan pencinta tanaman hias. Adapun lokasi pusat tanaman hias ini bernama Lumbung Flora yang berada di Jalan Harsono RM, Pasar Minggu, tepatnya berada di depan kantor Kementerian Pertanian. Sebelum kita memulai pencarian tanaman monstera ini, ada baiknya kita mengenal dahulu tentang tanaman monstera ini. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Monstera merupakan jenis tanaman hias tropis yang tengah naik daun atau sedang viral saat ini. Monstera selalu dipakai sebagai dekorasi pelengkap pada beberapa konsep interior, seperti gaya minimalis dan Skandinavia. Padahal, monstera sendiri merupakan tanaman rambat yang berasal dari hutan rimba yang terletak di wilayah Meksiko dan Guatemala. Namun dengan bentuk daun yang unik dan warna hijau mengkilap yang ditampilkannya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa monstera memang mampu mendatangkan atmosfer kesejukan hutan tropis ke dalam sebuah ruangan. Namun sebelum memutuskan menghias rumah kita dengan tanaman hias monstera, ada baiknya untuk mengetahui karakteristik dan jenis-jenisnya. Adapun karakteristik tanaman monstera yang pertama adalah daunnya yang berlubang. Monstera memiliki ukuran daun yang besar dan berbentuk hati. Warnanya hijau pekat dan permukaannya mengkilat. Namun, yang membuat monstera semakin menarik hati adalah lubang-lubang yang ada pada helai daunnya yang menjari. Adapun karakteristik yang kedua adalah simbol kesejahteraan dan umur panjang. Monstera yang merupakan tanaman merambat dapat tumbuh pesat secara vertikal. Akar-akar yang tumbuh di sekitar batangnya juga memungkinkan monstera untuk bertumpu pada pohon dan medium lainnya. Alasan inilah yang membuat kepercayaan tradisional Tiongkok meyakini bahwa monstera adalah simbol kemakmuran, kesehatan, dan penghormatan terhadap orang tua serta leluhur. Untuk karakteristik yang ketiga, tanaman monstera ini sangat mudah dirawat. Berbeda dari tanaman tropis kebanyakan yang memerlukan cahaya matahari yang berlimpah, monstera justru toleran dengan kondisi ruangan yang minim pencahayaan alami dan tidak perlu terlalu sering disiram. Ia juga tahan ditempatkan di area dengan pendingin ruangan. Jadi, nggak perlu repot-repot memindahkan monstera dari dalam keluar ruangan hanya demi mendatangkan cahaya matahari yang cukup. Lingkungan yang sejuk mungkin membuatnya tumbuh lebih lambat. Namun, warna daunnya berubah menjadi lebih pekat dan indah dibandingkan saat tumbuh di ruang terbuka yang panas. Adapun rata-rata ruang ideal untuk monstera adalah 23-30 derajat Celcius untuk di siang hari dan 15 derajat Celcius di malam hari. Karakteristik selanjutnya adalah dapat diperbanyak dengan teknik stek batang. Budidaya monstera terbilang cukup mudah. Cara memperbanyaknya dapat dilakukan dengan teknik vegetatif sederhana, yaitu stek batang. Batang monstera yang mengeluarkan akar-akar gantung mampu memproduksi akar sejati. Medium yang digunakan umumnya berupa campuran tanah, pasir, dan kompos dengan perbandingan yang seimbang untuk masing-masing komponennya.
Namun nggak menutup kemungkinan monstera juga bisa tumbuh di media cair seperti air. Selanjutnya, karakteristik berikutnya adalah resisten terhadap serangan hama dan penyakit tumbuhan. Monstera adalah salah satu tanaman hias yang relatif tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Namun, bukan berarti hal ini menyebabkan kamu lengah dan enggak melakukan pemupukan berkala. Pemupukan dengan pupuk majemuk dapat dilakukan minimal 1 bulan sekali. Apabila terdapat daun monstera yang layu atau kering, kamu bisa segera memangkasnya agar tidak berefek pada daun yang lain. Sedangkan karakteristik yang terakhir, tanaman monstera ini termasuk tanaman yang beracun. Meski memiliki tampilan yang menyejukkan mata, ternyata seluruh bagian dari monstera mengandung racun yang berbahaya. Termasuk buah yang kadang muncul apabila monstera ditanam di tempat terbuka. Buahnya memiliki kandungan asam oksalat yang tinggi sehingga sangat berbahaya untuk dimakan. Begitupun dengan daun monstera. Menelan daunnya dapat mengakibatkan rasa pahit dan iritasi di mulut, pelepuhan di tenggorokan, sampai aponia atau kehilangan suara. Selanjutnya, jenis-jenis tanaman monstera. Tanaman hias ini kabarnya punya lebih dari 48 varietas. Namun tentunya hanya beberapa yang populer di Indonesia. Di sini akan diuraikan 8 jenis monstera yang populer di Indonesia. Yang pertama bernama Monstera deliciosa. Monstera ini adalah yang paling sering ditemui. Cirinya daunnya lebar dengan lubang-lubang memanjang mulai dari tengah hingga pinggiran daunnya. Semakin tua daunnya, warnanya akan semakin hijau pekat. Tanaman ini biasanya dijadikan dekorasi interior karena mampu tumbuh pada suhu 20-30 derajat Celcius. Untuk jenis kedua, Monstera variegata. Monstera jenis ini unik banget karena ada bagian daunnya yang berwarna putih. Bahkan ada jenis Monstera variegata yang hampir seluruh daunnya berwarna putih. Ada pula yang setengah hijau dan setengah putih. Jenis monstera ini agak susah ditemukan dan biasanya harganya lebih mahal dibandingkan Monstera deliciosa. Yang ketiga, Monstera borsigiana. Tanaman monstera ini sangat mirip dengan Monstera deliciosa. Bedanya, lubang di daunnya lebih jarang dan ukuran batangnya lebih kecil serta bulat. Yang keempat, Monstera adansonii. Jenis monstera ini juga termasuk yang paling sering kamu temukan. Ukuran daunnya lebih kecil dibandingkan Monstera deliciosa dan sering dijadikan tanaman gantung. Daunnya pun lebih rimbun, serta bolongnya tidak putus. Beda dengan Monstera deliciosa yang terputus di ujungnya. Yang kelima, Monstera obliqua. Tanaman monstera ini termasuk jenis yang paling langka. Daunnya sangat tipis dan lebih banyak lubangnya dibandingkan daunnya. Namun tanaman monstera jenis ini sangat jarang dijual di pusat-pusat tanaman hias. Yang keenam, Monstera dubia. Jika mencari monstera yang daunnya tidak berlubang, monstera jenis ini bisa jadi pilihan. Ukuran daunnya lebih kecil, biasanya tidak berlubang. Namun, tulang daunnya terlihat jelas di permukaan daunnya, sehingga Monstera dubia dibiarkan merambat di media tanam yang berbentuk papan. Yang ketujuh, Monstera siltepesana. Daun Monstera siltepesana hampir mirip dengan Monstera dubia, namun lebih lonjong. Warna daunnya juga lebih muda.
dan bisa tumbuh subur di dalam pot kecil. Selanjutnya yang ke-8 atau yang terakhir, mini monstera. Tanaman ini sebenarnya bukan termasuk monstera. Namun, bentuk daunnya yang mirip monstera membuat tanaman ini sering disebut monstera mini. Tanaman ini juga bisa ditanam di dalam ruangan dengan meletakkannya dalam pot kecil. Ya sahabat, begitulah kira-kira penjelasan mengenai tanaman yang sedang viral, yaitu tanaman monstera dengan karakteristik dan jenis-jenisnya. Semoga dengan apa yang telah dijelaskan tadi dapat bermanfaat dan berguna jika para sahabat ingin mencari tanaman ini. Di akhir perburuan tanaman monstera, setelah proses tawar-menawar yang cukup panjang yang dikarenakan harga dari tanaman ini lumayan mahal, akhirnya Mama Kenat mendapatkan tanaman ini dengan harga yang relatif pas di kantong. Baik sahabat, sampai di sini dulu perburuan dari tanaman yang sedang viral, yaitu tanaman monstera. Nantikan video-video dari Green Kenat selanjutnya. Sampai jumpa dan salam.